Halo semuanya, dan kembali lagi di Headline di Petanan.com tanggal 7 Agustus 2021 bersama saya Ratu Surya Semirat. Headline hari ini kita akan bicara mengenai angka kematian COVID-19 yang melampaui 100.000 jiwa. Mari kita simak. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda pandemi COVID-19 terkendali di Indonesia. Meski sudah terjadi penurunan kasus harian terkonfirmasi positif, namun angka kematian akibat COVID-19 masih tinggi. Dalam sehari, ada 1.000-an bahkan pernah 2.000 orang yang meninggal karena terinfeksi virus corona COVID-19 di 1 bulan terakhir. Jika diakumulasikan dari awal pandemi hingga 6 Agustus 2021, tercatat 104.101 orang meninggal karena COVID-19. Kekhawatiran jumlah orang yang meninggal karena COVID-19 masih ada, melihat munculnya tren kenaikan kasus di luar Jawa dan Bali. Beberapa provinsi memperlihatkan kenaikan jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, angka kematian COVID-19 justru naik 5 kali lipat pada usia produktif. Angka ini membandingkan antara data kematian Juni dengan Juli 2021. Kenaikan kematian COVID-19 disumbang dua kelompok usia produktif, yakni umur 31 hingga 45 tahun dan 46 hingga 59 tahun. Kenaikan kematian tertinggi bulan Juni versus bulan Juli gitu ya, justru terjadi bukan di usia di atas 60 tahun. Tapi terjadinya justru pada kelompok usia 46 sampai 59 yang awalnya 2.500 naik jadi 13.000. Jadi sekitar 5 kali lipat kita lihat angka kematiannya. Yang kedua, distribusi usia 31 sampai 45 tahun yang awalnya hanya 964 jadi 5.159, lebih 5 kali lipat, lebih tinggi dibandingkan di bulan Juni. Sedangkan kalau untuk di atas usia 60 tahun memang terjadi peningkatan tapi 3 kali lipat, masih di bawah yang kelompok usia 46 sampai 59 dan 31 sampai 45 tahun. Ini yang ingin saya highlight. Kasus kematian COVID-19 pada pasien dengan riwayat komorbid menjadi salah satu yang perlu diwaspadai tidak hanya kelompok usia di atas 60, tapi juga usia produktif dari 31 hingga 45 dan 46 hingga 59 tahun. Apalagi, kematian COVID-19 pada usia produktif naik drastis periode Juli 2021. Lantas, penyakit komorbid apa saja yang memperparah gejala COVID-19 sehingga berujung kematian, khususnya pasien kelompok usia produktif? Juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, kematian COVID-19 pada umumnya dengan penyakit komorbid hipertensi dan diabetes. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menjelaskan, kematian akibat COVID-19 secara nasional memang tetap disumbang oleh kelompok usia 60 tahun ke atas atau lansia. Namun memang terlihat kenaikan kematian akibat COVID-19 pada usia kelompok produktif selama Juli 2021. Lantas, apakah kematian pada usia kelompok produktif ini disebabkan oleh varian Delta? Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan yang diolah oleh Satgas COVID-19, 46,7% kematian ini berasal dari populasi berusia di atas dan 60%, 36,7% dari usia 46 sampai dengan 59 tahun dan 12,7% kematian dari usia 31 sampai dengan 45 tahun. Adanya tren kenaikan kematian pada kelompok usia produktif tersebut tidak terlepas dari adanya peningkatan kasus dari kelompok umur tersebut. Menurut WHO, bahwa varian Delta yang sudah ditemukan di hampir 132 negara di dunia telah menyebabkan kenaikan kasus sebesar 80% selama 4 minggu terakhir. Secara fakta, kematian pada pasien dapat meningkat peluangnya jika terlambat ditangani atau dirujuk maupun kepemilikan riwayat komorbid. Sekian headline di Petanan.com hari ini, saya Ratu Surya Semirat undur diri. Bye!